Berjumpa kembali di channel Bapak. Kali ini Bapak akan menyajikan materi tentang energi dan daya listrik. Materi ini merupakan materi fisika kelas 12 SMA, yaitu pada pokok bahasan rangkaian listrik searah. Nah, selanjutnya tetap dukung channel ini dengan cara mengklik like, subscribe, dan bunyikan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video selanjutnya. Nah, kita mulai dari energi listrik. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa dalam kehidupan modern, listrik merupakan salah satu kebutuhan manusia. Banyak peralatan listrik yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Di daerah yang belum terjangkau instalasi listrik pun telah memanfaatkan listrik. Misalnya, berjalan pada malam hari menggunakan senter, atau bersepeda menggunakan penerangan lampu dari dinamo sepeda. Nah, sekarang kita perhatikan apa itu sebenarnya energi listrik. Energi listrik adalah energi yang disebabkan oleh aliran muatan listrik dalam suatu rangkaian listrik tertutup. Nah, berikutnya, dalam rangkaian listrik, energi listrik dapat diubah menjadi berbagai bentuk energi lain. Misalnya, energi listrik menjadi energi cahaya. Itu contohnya pada lampu pijar atau lampu tabung. Kemudian ada energi listrik menjadi energi bunyi, seperti misalnya pada speaker, bel, radio, dan televisi. Itu yang sering sekali kita manfaatkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian energi listrik menjadi energi gerak, seperti misalnya kipas angin, blender, mobil listrik. Kemudian ada energi listrik menjadi energi magnet. Nah, ini contohnya adalah pada pengangkat besi yang menggunakan elektromagnetik. Nah, khusus untuk materi ini nanti kita akan pelajari. Nah, setelah kita mempelajari materi listrik statis, kita akan masuk ke materi industri magnetik. Nah, itu akan kita kaji lebih dalam. Berikutnya, energi listrik menjadi energi kimia. Itu contohnya pada charger, kemudian pada pengisian baterai sebenarnya, pada pengisian aki ya. Kemudian energi listrik menjadi energi panas. Nah, ini contohnya adalah magic jar, kemudian setrika, kompor listrik, kemudian pemanggang, pemanas air, dan pencatok rambut. Nah, dan masih banyak lagi mungkin energi-energi listrik yang bisa diubah menjadi energi lain. Nah, silakan anak-anak temukan sendiri. Sekarang kita masuk ke persamaan energi listrik. Nah, jadi energi listrik itu dirumuskan secara fisika itu adalah dari yang pertama, energi listrik itu disimbolkan dengan energi itu W. Ada yang menggunakan E, tapi kita gunakan W di sini. Yaitu sama dengan Q kali V. Q-nya itu adalah muatan, P-nya itu adalah tegangan atau beda potensial. Nah, karena Q itu adalah I kali T, maka rumusnya bisa dituliskan dalam bentuk, kita ubah Q-nya menjadi P kali I. Jadi P-nya ini menjadi I kali T, sehingga menjadi rumusnya P kali I kali T, atau mungkin bisa dihafalkan disingkat dengan PIT. Jadi W PIT, energi fit. Nah, itu karena selanjutnya P juga sama dengan I kali R, maka rumusnya juga bisa tulis menjadi W sama dengan I kali R kali I kali T. Jadi P nya ini kita ubah, jabarkan lagi menjadi I kali R, sehingga menjadilah kalau kita baca W irit. Nah, ini kaitannya dengan kalau kita hafalkan sederhana ya, energi yang kita manfaatkan upayakan supaya seirit mungkin atau seefisien mungkin. Jadi kalau kita tekankan W energi fit atau W energi irit. Nah, itu. Nah, kita berikan keterangan. Keterangannya adalah W itu energi, satunya joule, Q muatan yang sudah kita ketahui, satunya coulomb, P beda potensial, satunya volt, I kuat arus ampere, T waktu sekon, dan R itu adalah hambatan ohm. Ya, jadi satu hambatan adalah ohm. Nah, dalam perhitungan satuan energi listrik dapat dinyatakan dalam bentuk watt hour. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar kWh. Nah, itu salah satunya adalah WH nya itu watt hour ya, K nya itu kilo, sehingga jadi kilowatt hour. Nah, nanti kita akan praktekkan dalam latihan soal. Baik, berikutnya lagi kita akan mengenal daya listrik. Nah, apa itu daya listrik? Daya merupakan energi yang diperlukan untuk melakukan usaha atau kerja. Nah, daya listrik menyatakan banyaknya energi listrik yang terpakai setiap detiknya. Jadi kalau kita bicara daya dalam secara fisika, itu adalah hitungannya adalah energi per satuan waktu, yaitu detik.
Nah, kalau kita rumuskan, daya dinamakan dengan P sama dengan W per T, jadi energi per waktu dalam satuan detik. Nah, karena kita ketahui bahwa W itu adalah Feet, yaitu rumus energi itu sendiri, maka rumusnya bisa ditulis dalam bentuk P sama dengan P kali I atau P kuadrat per R. Nah, nanti penggunaan rumus ini tergantung situasi soal atau masalah yang diberikan. Yang keterangan, jadi W sudah kita ketahui tadi, yang kita perlu tekankan di sini adalah P. P itu adalah daya listrik yang satuannya watt. Nah, jadi watt ini sering sekali kita temukan pada berbagai jenis komponen listrik ya, alat listrik seperti misalnya contohnya lampu, itu pasti yang menjadi acuan adalah wattnya ya. Jadi watt itu berarti daya pancar listriknya. Semakin besar wattnya, semakin besar daya pancar listriknya. Oke, catatan lagi bagaimana hubungan antara kWh dengan joule. Nah, di sini sudah diberikan bahwa 1 kWh sama dengan 3.600.000 joule, atau kalau dibuat dalam bentuk notasi ilmiah 3,6 kali 10 pangkat 6 joule. Nah, nanti pada saat latihan soal mungkin kita perlu ini, itu bisa digunakan sebagai catatan. Oke. Baik, sekarang kita lanjut ke contoh soal. Soal yang pertama adalah sebuah peralatan listrik dipasang pada tegangan listrik sebesar 10 volt dan arus yang mengalir adalah sebesar 750 mA. Hitunglah besarnya energi dan daya listrik yang dibutuhkan dalam jangka waktu 1 menit. Nah, untuk menyelesaikan soal itu, langkah pertama kita seperti biasa, kita buat dulu diketahui. Dari soal ini sudah jelas diketahui P atau tegangannya 10 volt, I-nya 750 mA, kita ubah ke ampere menjadi 0,75 ampere. Kemudian waktunya 1 menit kita ubah ke sekon ya, karena daya listrik maupun energi listrik itu satuannya dalam SI adalah sekon. Nah, pertanyaannya sesuai dengan pertanyaan yang dicantumkan dalam soal ini adalah, yang pertama adalah menanyakan tentang energi atau W, dan yang kedua menanyakan tentang daya. Kita akan jawab berdasarkan rumus yang sudah kita pahami sebelumnya, yaitu yang pertama adalah menggunakan rumus atau persamaan energi listrik, yaitu W sama dengan P. Kita masukkan nilai-nilainya ya, P nya 10, kemudian I nya 0,75 dan T nya adalah 60, sehingga mendapatkan hasil energi yang dibutuhkan adalah 750 joule. Kemudian kita lanjut dengan daya. Kita sudah sepakati rumus daya adalah P sama dengan W per T atau energi per waktu. Kita masukkan energinya 450, kita masukkan waktunya 60, maka dapatlah 7,5 watt. Jadi kesimpulannya, besarnya energi listrik yang dibutuhkan adalah 450 joule dan daya listriknya adalah sebesar 7,5 watt. Baik, sekarang kita lagi ke soal yang kedua. Nah, soal ini menanyakan bahwa keluarga Pak Antan memiliki 4 buah kipas listrik, masing-masing berdaya 50 watt. Kipas-kipas tersebut digunakan selama 10 jam tiap hari. Pertanyaannya, hitunglah besarnya energi listrik yang digunakan untuk keempat kipas tersebut selama 1 bulan atau 30 hari. Dan yang kedua atau yang ke B, biaya listrik yang harus dibayarkan jika 1 kWh harganya adalah Rp10.000. Oke, kita akan jawab soal itu. Langkahnya sama dengan tadi, kita buat dulu diketahui. Pertama adalah daya. Daya kita akan gabungkan, ada 4 buah kipas, berarti 4 kali 1 kipas 50 watt, sehingga jadilah 200 watt, atau kita ubah ke kilowatt jadi 0,2 kilowatt. Kemudian jam, 10 jam kita kalikan dengan waktu totalnya 30 hari, maka dapat 300 jam atau 300 H itu adalah hour. Nah, maka kalau kita sudah ketahui harga 1 kWh adalah 1000, berarti langkah selanjutnya adalah kita akan ubah ya. Jadi ini diingatkan lagi bahwa berdasarkan pengubahan kenapa 0,2 kW itu karena ini. Jadi 1 watt itu adalah 1/1000, jadi 200 dibagi 1000 akan menjadi 0,2 kW. Nah, pertanyaannya adalah ditanyakan berapa besar energinya, yang kedua biaya yang dikeluarkan. Nah, langkahnya kita cari dulu energinya dengan rumus Fit. T-nya T kecil, boleh T kapital kadang-kadang ya, tapi yang benar adalah T kecil. Kita ketahui bahwa PI adalah P daya dan T tetap T, di mana daya sudah diketahui 0,2 kW, tinggal dikalikan dengan jam 300 H, maka total dari energi listrik yang digunakan adalah 60 kWh.
Nah, dari 60 kWh itu berapa besar energi atau biaya yang dikeluarkan? Ya tinggal mengalihkan. Itu besar energi yang dipakai dikalikan harga 1 kWh. Jika harga 1 kWh 1000, maka 60 kali 1000 jadilah 60.000. Jadi besarnya energi listrik yang digunakan adalah 60 kWh dan biaya listrik yang digunakan adalah 60.000. Nah, dari gambaran contoh ini, anak-anak bisa nanti mencoba untuk menghitung besarnya energi listrik yang dipakai di rumah. Jadi silakan anak coba berapa jam pemakaiannya, berapa wattnya, kemudian berapa harga 1 kWh, maka otomatis anak-anak bisa mengetahui berapa sebenarnya bayar listrik yang sesuai dengan perhitungan. Oke, contoh yang terakhir. Nah, dalam contoh ini itu ada sebuah masalah di mana pemanas air dari 210 watt, ya, artinya kemampuan watt dari pemanas air itu adalah 210. Itu digunakan untuk memanaskan 2 liter air jika massa jenis air adalah 1000 kg per meter kubik, dan kalau jenis air adalah 4200 joule per kilogram derajat Celcius. Diperkirakan lama waktu yang diperlukan untuk menaikkan suhu sebesar 36 derajat Celcius. Nah, jadi waktu yang ditanyakan. Langkah kita adalah seperti tadi, sama kita buat diketahui supaya jelas. Yang pertama, daya 210 watt itu sudah dalam satuan SI, lalu adalah 1000 kg per meter kubik, sudah. Delta T atau perubahan suhu 36 derajat Celcius. Kemudian volume itu 2 liter. Nah, kalau kita ubah 2 liter ke dalam meter kubik itu adalah 0,02 meter kubik. Nah, kalau kita ingin ubah langsung ke kilo, karena nanti sasarannya adalah kilo, nah, kita ingatkan kembali dengan menggunakan konsep massa jenis, di mana massa itu terus sama dengan M per P, hingga dapatlah 2 liter sama dengan 2 kilo. Atau simpelnya 1 liter 1 kilo, berarti 2 liter 2 kilo. Nah, itu cara cepatnya ya, cara mempermudah kita melakukan konversi. Baik, kita akan lanjutkan ke jawaban. Langkah kita untuk menjawab soalnya adalah kita akan gunakan kalor yang digunakan untuk panasnya dengan energi listrik yang terpakai. Nah, rumus yang kita harus tahu adalah rumus kalor, yaitu yang besarnya adalah Q sama dengan M kali C kali delta T. Nah, dari rumus kalor ini kita hubungkan ke energi. Maka dengan memasukkan rumus yang ada, MC delta T kali sama dengan P kali T, maka kita masukkan nilai yang sudah diketahui. Jadi MC delta T ini kita masukkan dengan cara mengalihkan antara M nya itu adalah 210, C nya itu adalah 4200, kemudian delta T nya adalah M nya adalah 2 ya, 2. Nah, kemudian dikalikan dengan C kalikan dengan T, maka dapatlah hasil ini P nya 220. Jadi ini sudah merupakan hasil gini ya. Jadi kalau kita tambahkan, jadi ini sebenarnya ini, jadi M nya dulu kita masukkan, jadi M nya sebesar, jadi kalau ini di angkanya ditambahkan jadi 2 kali 4200 ya, 200 kemudian kali 36. Nah, itu baru nanti dari sini masuk ke sini dapat hasil. Nah, seperti tambahannya. Nah, kemudian kita akan lanjutkan lagi, yaitu dapat T nya sebesar 2400 dibagi 210, maka dapatlah waktunya 1440 sekon, atau supaya lebih sedikit kita gunakan atau kita tulisan angkanya, kita ubah ke dalam menit, dimana 1 menit 60 sekon, berarti untuk menjadi menit kita bagi 60 sehingga dapatlah 24 menit, atau kita ubah jadi jam dibagi lagi 60 menit dapatlah 0,4 jam. Jadi berdasarkan perhitungan ini dapat kita simpulkan bahwa lama waktu untuk memanaskan air tersebut adalah sebesar 24 menit atau 0,4 jam. Baik, nah demikian video pembelajaran terkait dengan energi dan daya listrik serta penerapannya yang sudah di awal dijelaskan. Silakan jadi anak-anak kembangkan lagi untuk memperdalam materi ini. Sekian, terima kasih.